Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN dan seluruh pendengar setia yang sudah hadir di acara Zoom Podcast yang bertajuk Smart Governance Talks. Perkenalkan, saya Bonar selaku moderator yang akan menemani Anda dalam obrolan santai tapi penuh makna hari ini. Hari ini saya ditemani tiga narasumber, yakni Saudari Wulansari, yang kedua Saudari Kaila Dania, yang ketiga Saudari Fani Regina Berusmiring. Topik kita kali ini sangat menarik dan relevan, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita akan membahas pengalaman nyata dari tiga platform digital Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Siap Kerja, Skill Hub, dan PTSA Daring. Mulai keberhasilan yang patut ditiru hingga tantangan yang harus dihindari. Podcast ini akan menghadirkan narasumber inspiratif yang siap berbagi insight dan tips praktis untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena akan ada banyak ide segar yang bisa kita terapkan di unit kerja masing-masing. Yuk, kita mulai dengan mendengar pembicara pertama yang akan membahas bagaimana praktik baik ini bisa diterapkan di unit kerja lain. Silakan, saya persilakan kepada narasumber pertama kita hari ini, yakni Mbak Kaila Dania. Ya, terima kasih Bang Bonar yang sudah mengundang saya untuk hadir di diskusi hari ini. Menurut saya, penerapan good practice seperti siap kerja dan skill hub di unit lain itu tentunya ada di yang pertama, ada adaptasi konteks dan kapasitas unit pelaksana. Adaptasi konteks ini salah satunya yaitu karakteristik lokal. Setiap unit atau wilayah punya karakteristik berbeda, baik dari sisi budaya kerja, tantangan, maupun sasaran program. Pendekatan yang berhasil di suatu tempat bisa jadi tidak langsung cocok di tempat lain. Yang kedua, kebutuhan penerimaan manfaat. Di sini, segmentasi audiens harus dipertahankan. Misalnya, pendekatan pelatihan untuk lulusan baru akan berada dengan tenaga kerja yang terdampak PHK. Yang ketiga, kapasitas unit pelaksana sumber daya manusia. Apakah unit tersebut memiliki SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan? Jika belum, pelatihan internal atau pendampingan terhadap ASN yang akan memberikan pelayanan bisa menjadi solusinya. Yang keempat, infrastruktur dan teknologi. Sistem seperti Skill Hub membutuhkan kesiapan digital tertentu. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasinya bisa terhambat. Terima kasih. Menarik sekali pandangan dari Mbak Kaila. Selanjutnya kita bergeser ke sisi lain. Bad practice. Kita mulai dengan narasumber yang kedua, sekaligus membahas penyebab dari bad practice itu. Silakan kepada Kak Fani bisa menjelaskan pandangannya kepada kita semua. Terima kasih Bang Bonar. Jadi saya akan ambil contoh dari PTSA Daring milik Kemnaker yang berada di bawah naungan Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yakni pada website temank3kemnaker.go.id. Jadi PTSA Daring ini adalah platform digital yang dibangun untuk memfasilitasi pelayanan jarak jauh yang tujuannya mencerminkan nilai-nilai pelayanan publik yang efisien, cepat, dan terpadu. Tapi tampilan dan alur penggunaannya saat ini menunjukkan ada beberapa kekurangan yang berdampak pada pengalaman pengguna. Dalam konteks Smart ASN sendiri yang mengedepankan digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi, hal ini mungkin jadi tantangan besar bagi Kementerian Ketenagakerjaan yang perlu segera diperbaiki. Adapun yang saya rangkum itu ada dalam 4 poin. Yang pertama adalah desain visual yang ketinggalan zaman. Jadi website ini dianggap tidak mengikuti tren desain terkini seperti penggunaan tipografi, palet warna, atau elemen visual yang tidak update. Yang buat jadi kelihatan lebih tua. Misalnya tampilan yang terlalu ramai, teks yang sulit dibaca, atau warna yang tidak kontras membuat pengalaman pengguna jadi kurang menyenangkan. Poin yang kedua adalah navigasi yang rumit. Jika tampilan website tidak diorganisasi dengan baik, dengan navigasi yang sulit atau kurang intuitif, pengguna atau pengunjung jadi kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Ini sering terjadi di web yang belum melakukan revisi besar dalam beberapa tahun, sehingga alur penggunaannya menjadi kacau. Kemudian yang ketiga adalah responsivitas yang kurang. Web yang tidak responsif atau tidak optimal di perangkat mobile atau tablet akan terasa sangat jadul. Jadi pengguna cenderung mengakses internet melalui berbagai perangkat. Dan sebuah situs yang tidak beradaptasi dengan baik di perangkat seluler pasti memberikan pengalaman yang buruk. Kemudian yang keempat adalah kurangnya fitur interaktif. Di mana website yang terkesan kaku dan tidak menyertakan elemen-elemen interaktif seperti animasi atau pengenalan fitur yang lebih menarik, bisa membuat terasa jadi tua. Padahal penggunaan elemen interaktif yang menyenangkan dapat memperbaiki pengalaman pengguna. Terlebih lagi, jawaban yang diberikan pada PTSA saat ini untuk aduan masyarakat itu rasanya masih sangat template sehingga jawaban tersebut mungkin kurang memuaskan pengguna. Kemudian yang kelima adalah pengalaman pengguna yang kurang memadai. Fitur dan konten yang ditampilkan mungkin ada, Smart ASN yang menekankan pada digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi, penting bagi PTSA Daring ini untuk melakukan perbaikan pada tampilan, navigasi, dan fitur panduan agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, PTSA Daring tidak hanya dapat menjadi platform yang lebih ramah pengguna, tapi juga akan mendukung tercapainya tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas layanan digital pemerintah.
Mungkin gitu Bang Baik, terima Bonar. kasih kepada Kak Fani. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya penyebab dari bad practice apa saja. Sekarang kita lanjut kepada narasumber yang ketiga yang akan menjelaskan bagaimana agar bad practice ini tidak terulang. Kepada Teh Wulan, saya silakan untuk menjawabnya. Iya, terima kasih Bung Bonar sudah mengundang saya di podcast mengenai smart governance ini. Baik, mungkin di sini saya akan sharing cara agar bagaimana best practice ini tidak terulang kembali. Nah, di sini saya dapat menjabarkan 3 langkah utama yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melakukan user testing sejak tahap awal pengembangan. Nah, uji coba ini sebaiknya melibatkan penggunaan dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, tingkat literasi digital, maupun pengalaman dalam menggunakan layanan pemerintah. Nah, dengan begitu, masukan yang diperoleh itu akan lebih representatif dan mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang mungkin dihadapi masyarakat. Lalu yang kedua itu menggunakan desain yang sederhana dan konsisten. Prinsip ini tuh penting agar pengguna tidak perlu mempelajari ulang tata cara penggunaan layanan setiap kali mengaksesnya. Konsistensi desain akan membantu membangun pengalaman yang intuitif sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan minim kesalahan. Lalu yang ketiga, melakukan pembaruan secara berkala berdasarkan feedback dari penggunanya. Pembaruan ini tuh tidak hanya dilakukan ketika muncul masalah besar, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Nah, respon cepat terhadap masukan akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan keluhan masyarakat dan siap menyesuaikan layanan demi kenyamanan publik. Dengan menerapkan 3 langkah ini, platform seperti PTSA Daring akan tetap relevan, mudah digunakan, dan mampu memberikan pengalaman positif bagi pengguna, baik yang baru pertama kali coba maupun yang sering menggunakan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Bang Bonar. Wah, luar biasa sekali pandangan dari Teh Wulan. Terakhir, kita akan coba dengar lagi kembali pendapat dari Kak Fani selaku narasumber yang memang kompeten di bidang K3. Apakah alternatif solusi yang terbaik untuk mengatasi bad practice dalam layanan PTSA daring milik Direktorat Bina K3? Kepada Kak Fani, saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya pribadi, alternatif terbaik saat ini adalah dengan mengintegrasikan PTSA daring ini ke dalam ekosistem digital Kemenaker seperti Siap Kerja. Jadi penerapannya berupa single sign-on, memudahkan masyarakat cukup sekali login untuk mengakses semua layanan secara mudah dan cepat. Selain itu, penerapan prinsip mobile first membuat layanan jadi lebih nyaman digunakan, terutama karena sebagian besar masyarakat saat ini mengakses internet melalui ponsel. Tambahkan juga fitur chatbot atau asisten virtual untuk mendapatkan informasi layanan, prosedur, dan menjawab pertanyaan pengguna kapan saja dan di mana saja. Dengan ditambahkannya fitur tersebut dan pelacakan status layanan memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana proses konsultasi mereka telah berjalan secara real time. Dengan dilakukan penerapan analisis data terintegrasi, unit kerja Direktorat K3 dapat memantau tren layanan dan memprediksi kebutuhan masyarakat. Jika semua layanan sudah terintegrasi, mudah diakses dan punya panduan otomatis, maka bad practice bisa diminimalisir dan smart governance benar-benar terasa manfaatnya. Mungkin begitu Bang Bonar. Luar biasa. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangannya. Kita sudah melihat bahwa good practice memberi kita contoh konkret bagaimana inovasi digital bisa mempermudah pelayanan publik. Sementara bad practice mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan pengalaman pengguna. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di sesi akhir pada acara podcast Smart Governance Talks, dan kita telah bersama-sama mendengar pandangan para narasumber, dan kesimpulan diskusi kita hari ini adalah mengenai praktik baik dan buruk dalam pengembangan layanan digital di instansi Kementerian Tenagakerjaan. Good practice ditunjukkan oleh integrasi Siap Kerja dan Skill Hub yang sukses memadukan data lowongan kerja, pelatihan dan sertifikasi dalam satu ekosistem digital melalui 3 fungsi, integrasi lintas layanan, fokus pada kebutuhan pengguna, dan kolaborasi lintas pihak. Keberhasilan ini dapat direplikasi di unit lain dengan menyesuaikan konteks penerima manfaat, memastikan kapasitas SDM, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Sebaliknya, bad practice terlihat pada layanan PTSA daring yang kurang ramah pengguna, akibat dari minimnya uji coba dengan pengguna, navigasi yang rumit, dan absennya paduan interaktif. Pencegahan dapat dilakukan melalui user testing sejak awal, desain sederhana dan konsisten, serta pembaruan rutin berdasarkan masukan pengguna. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas insight yang telah dibagikan, dan tentu saja kepada Sobat ASN serta peserta yang setia mengikuti hingga akhir. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pemicu semangat kita untuk menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, mudah, dan tepat sasaran. Mari kita bawa semangat ini ke unit kerja masing-masing, karena setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bagian dari perubahan besar untuk negeri. Saya Bonar, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan seperti biasa, bangga melayani negeri. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bonar.